Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 4, apa kabarnya hari ini? Bertemu lagi bersama Bu Fitri dalam kegiatan pembelajaran matematika asik. Nah, hari ini Bu Fitri akan mengajak teman-teman belajar materi tentang pembulatan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum itu, yuk sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Bu Fitri akan menyampaikan kesepakatan pembelajaran hari ini. Kesepakatan yang pertama, niatkan belajar karena Allah agar ilmu berkah dan bermanfaat. Yang kedua, menerapkan posisi duduk yang baik saat belajar. Yang ketiga, menonton video pembelajaran dari awal hingga akhir. Yang keempat, pantang menyerah dan selalu mencoba. Dan yang terakhir, tidak menonton video lainnya dari YouTube, melainkan teman-teman langsung mengerjakan penugasan yang telah Bu Fitri siapkan. Nah, teman-teman, sekarang Bu Fitri akan bertanya nih, apakah teman-teman masih ingat aturan dari pembulatan? Aturan dari pembulatan itu ada 3 ya teman-teman. Nah, aturan yang pertama, jika angka di belakang lebih kecil dari 5, yaitu angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, maka kita lakukan pembulatan ke bawah. Aturan yang kedua, jika angka di belakang lebih besar dari angka 5, contohnya angka 6, 7, 8, dan 9, maka kita lakukan pembulatan ke atas. Aturan yang ketiga, jika angka di belakang adalah angka 5, maka kita lakukan pembulatan ke atas juga ya teman-teman. Nah teman-teman, ternyata pembulatan itu dikelompokkan menjadi 3. Ada pembulatan kesatuan terdekat, pembulatan ke puluhan terdekat, dan pembulatan ke ratusan terdekat. Nah, jika kita akan melakukan pembulatan ke satuan terdekat, maka kita perlu memperhatikan nilai tempat yang berada di belakang koma, yaitu nilai per 10. Kalau kita melakukan pembulatan ke puluhan terdekat, maka kita perhatikan nilai tempat satuannya teman-teman. Nah, nilai 7 ini menjadi nilai patokan kita melakukan pembulatan ke atas ataupun ke bawah. Sedangkan kalau kita melakukan pembulatan ke ratusan terdekat, maka nilai tempat yang perlu kita perhatikan adalah nilai tempat puluhan. Ingat, jangan terbalik ya teman-teman. Kalau satuan terdekat berarti patokan kita adalah angka yang berada di belakang koma. Kalau melakukan pembulatan ke puluhan terdekat, maka kita perhatikan nilai tempat satuan. Sedangkan jika kita melakukan pembulatan ke ratusan terdekat, maka kita perhatikan nilai tempat puluhan. Nah, sekarang Bu Fitri akan memberikan satu contoh penerapan pembulatan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada soal, ayah mengajak Andi untuk mengukur panjang kolam ikan yang berada di pekarangan rumah. Panjang dari kolam tersebut adalah 257 cm. Berapa panjang kolam ikan jika dibulatkan ke puluhan terdekat? Nah, teman-teman, dari pertanyaannya berarti kita akan melakukan pembulatan ke puluhan terdekat ya.
Nah, cara menjawab soal cerita ini, pertama-tama teman-teman buat dulu. Tuliskan diketahui, ditanya, jawab, dan kesimpulan. Nah, diketahui dari soal tersebut adalah panjang kolam ikannya adalah 257 cm. Nah, yang ditanya adalah pertanyaan tadi teman-teman, yaitu berapa panjang kolam ikan jika dibulatkan ke puluhan terdekat? Nah, cara menjawabnya 257 cm. Kita perhatikan kalau dia pembulatan ke puluhan terdekat, maka kita perhatikan adalah angka yang berada di belakang atau nilai tempatnya satuan, yaitu angka 7. Angka 7 ini menjadi patokan kita untuk melakukan pembulatan ke atas atau pembulatan yang ke bawah. Nah, angka 7 lebih besar dari angka 5, maka kita lakukan pembulatan ke atas. Nah, seperti yang Bu Fitri katakan, jika pembulatan ke atas, maka ada penambahan satu angka di depan angka 7, yaitu angka 5. Jadi kita tambah satu angka. Kemudian, angka 7 tadi kita coret, kita ganti menjadi angka 0. Nah, hasilnya adalah 200, 1 tambah 5 yaitu 6, berarti hasilnya adalah 260 cm. Kesimpulannya, jadi panjang kolam ikan tersebut setelah dibulatkan adalah 260 cm. Nah, teman-teman, mudah kan untuk menyelesaikan soal cerita tentang pembulatan? Sekarang kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Pada waktu libur, Bunda mengajak Aira dan Aisyah untuk membuat kue mochi. Bahan utama yang digunakan untuk membuat kue mochi adalah tepung ketan dan kacang tanah sebagai isian. Bunda membutuhkan 1,8 kg tepung ketan dan 728 gram kacang tanah. Nah, teman-teman, di sini ada dua pertanyaan nih, teman-teman. Pertanyaan yang A, berapakah hasil pembulatan kesatuan terdekat tepung ketan yang dibutuhkan untuk membuat kue mochi? Pertanyaan yang B, berapakah hasil pembulatan keratusan terdekat kacang tanah yang dibutuhkan untuk membuat kue mochi? Ingat teman-teman, soal yang A, pembulatan kesatuan terdekat, sedangkan soal B, pembulatannya keratusan terdekat. Nah, untuk cara menjawabnya, pertama-tama kita tuliskan dulu diketahui dan ditanya. Yang diketahui adalah dari soal, Bunda membutuhkan 1,8 kg tepung ketan dan 728 gram kacang tanah. Yang ditanya, yang A, berapakah hasil pembulatan kesatuan terdekat tepung ketan yang dibutuhkan untuk membuat kue mochi? Soal yang B, berapakah hasil pembulatan keratusan terdekat kacang tanah yang dibutuhkan untuk membuat kue mochi? Nah, untuk cara menjawabnya, untuk menjawab soal A itu yang diketahui kan berat tepungnya 1,8 kg. Kita lakukan pembulatan kesatuan terdekat. Nah, pertama-tama, kalau kesatuan terdekat, kita perhatikan angka yang berada di belakang koma atau nilainya per 10. Di sini angka di belakang koma adalah angka 8, teman-teman. Angka 8 menjadi patokan kita melakukan pembulatan ke atas atau ke bawah. Karena angkanya 8, maka kita lakukan pembulatan ke atas. Kalau ke atas berarti ada penambahan satu angka di depan angka 8. Nah, yaitu angka 1. Di sini kita tambah 1. Kemudian angka 8 tersebut kita hilangkan ya teman-teman ya. Jadi yang berkomanya itu hilang. Berarti hasil pembulatannya adalah 1 ditambah 1, yaitu menjadi 2. Hasil pembulatannya adalah 2 kg. Soal yang B, yang kita ketahui adalah berat kacang tanahnya 728 gram.
kita lakukan pembulatan ke ratusan terdekat. Nah, jika kita lakukan pembulatan ke ratusan terdekat, maka kita perlu memperhatikan nilai tempat puluhan. Di sini nilai tempat puluhannya adalah angka 2, teman-teman. Nah, angka 2 ini patokan kita melakukan pembulatan ke atas ataupun ke bawah. Karena angka puluhannya adalah angka 2, maka kita lakukan pembulatannya ke bawah. Nah, di sini angka 2, karena pembulatan ke bawah kita ganti menjadi 0. Otomatis angka di belakang angka 2 yaitu angka 8 juga berubah menjadi angka 0. Maka 728 gram kita lakukan pembulatan ke ratusan terdekat, hasilnya adalah 700 gram. Nah, kesimpulannya, jadi Bunda membutuhkan 2 kg tepung ketan dan 700 gram kacang tanah untuk membuat kue mochi. Nah, teman-teman, bagaimana penjelasan materi hari ini? Semoga setelah teman-teman menonton video pembelajaran ini, teman-teman mampu menyelesaikan soal-soal cerita yang berkaitan dengan pembulatan. Nah, setelah ini, teman-teman jangan lupa langsung mengerjakan penugasan yang telah Bu Fitri sediakan ya. Bu Fitri ucapkan jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.